Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Wakidatun Hasanah pada pelajaran PPKN. Bab 2 yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan pertama, kita akan mempelajari kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, ada yang tahu gambar apa itu? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar sebuah bangunan. Nah, kalau gambar ini gambar apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Gambar sebuah bangunan yang roboh. Apa yang akan terjadi jika pembukaan UUD NRI tahun 1945 dirubah, anak-anak? Ya, yang pertama, negara akan hancur. Yang kedua, mengalami perpecahan yang menyeluruh. Dan yang ketiga, sama halnya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kalian mau negara kita dirubah? Anak-anak, apa ada yang hafal pembukaan UUD NRI tahun 1945? Ada berapa alinea dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945? Mari kita baca bersama-sama pembukaan UUD NRI tahun 1945. Berikut kita akan membahas makna alinea dalam pembukaan UUD 1945. Makna alinea pertama. Yang pertama, kemerdekaan adalah hak asasi semua bangsa. Yang kedua, penjajahan merupakan pengingkaran terhadap hak asasi tersebut dan harus dihapuskan karena tidak adil dan manusiawi. Yang ketiga, kemerdekaan adalah hak kodrat atau alamiah sebagai karunia Tuhan. Yang keempat, para penjajah secara moral harus melepaskan semua jajahannya. Makna alinea kedua. Yang pertama, sebagai bangsa yang terjajah, bangsa Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan telah mendekati harapan. Yang ketiga, kemerdekaan bertujuan untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea ketiga yaitu yang pertama, kemerdekaan diperoleh semata-mata bukan sebagai hasil perjuangan, tetapi lebih dari itu merupakan karunia Tuhan. Yang kedua, kemerdekaan merupakan cita-cita luhur atau mulia manusia Indonesia sebagai makhluk bebas. Yang ketiga, penyataan sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Yang keempat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius mengakui kekuasaan Tuhan. Makna alinea keempat yaitu tujuan negara setelah kemerdekaan. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Arti pembukaan Undang-Undang Dasar yang pertama, cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat dan negara yang meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, di mana setiap warga negara hidup atas dasar saling menghargai dan saling menghormati. Yang kedua, hal tersebut menjadi landasan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan pada akhirnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia melahirkan Pancasila sebagai titik kulminasi tekad bangsa Indonesia untuk merdeka. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum dari UUD. Yang kedua, menurut teori hukum, yang meletakkan dasar negara adalah PPKI. Yang ketiga, pembentukan negara atau PPKI memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada MPR. Yang keempat, secara hukum, semua produk hukum hanya bisa diubah atau dihapus oleh ketentuan yang lebih tinggi kedudukannya. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.